Это пацанский мув. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Hai semuanya, kami dari kelompok 1 IPM Unpad sangat tertarik dengan materi pengetahuan investasi dan pasar modal karena ini menjadi sesuatu hal yang baru bagi kami, khususnya mahasiswa S1 akuntansi Unpad. Berikut definisi dari investasi pasar modal. Merupakan suatu penanaman modal berupa pembelian saham, yang mana saham yang dibeli itu merupakan suatu produk yang terdapat di pasar modal. Untuk beberapa produk yang ada di pasar modal yakni reksadana maupun obligasi. Kemudian jenis-jenis pasar modal itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pasar perdana atau primary market. Nah, pasar perdana ini adalah pasar yang memperdagangkan saham yang dijual untuk pertama kalinya. Yang kedua ada pasar sekunder, adalah perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada masa pasar perdana tadi. Kemudian yang ketiga ada pasar ketiga, dan yang terakhir ada pasar keempat. Apa saja sih fungsi dari pasar modal di Indonesia? Fungsi dari pasar modal di Indonesia terdiri atas 6. Yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas produksi, yang kedua menciptakan tenaga kerja, yang ketiga yaitu penambahan modal, yang keempat meratakan pendapatan, yang kelima meningkatkan pendapatan negara, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu sebagai indikator perekonomian negara. Peranan pasar modal, di mana pasar modal sendiri memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana perdanaan usaha atau sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor, serta yang kedua sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Keuntungan yang didapatkan dalam berinvestasi di pasar modal apabila saham yang kita investasikan nilainya terus meningkat di pasar modal akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Kemudian kita bisa memulai dengan modal yang kecil. Jika dibandingkan dengan menabung, investasi di pasar modal memberikan kesempatan meraih keuntungan yang berlipat seiring berjalannya waktu. Dan yang terakhir dapat digunakan sebagai jaminan. Misalnya dapat memanfaatkan kepemilikan efek seperti saham sebagai jaminan pengajuan utang. Ada beberapa sektor saham yang menguntungkan dan berpeluang tinggi di Indonesia, di mana yang pertama yaitu sektor perbankan, kedua sektor infrastruktur dan properti, ketiga sektor telekomunikasi, keempat sektor pertambangan, dan yang kelima sektor F&B dan consumer good.